Sahabat Bawaslu, sekarang saya sedang berada di TPS 10 Kampung Duku, Rangkas Bitung Barat, di mana sedang diselenggarakannya pemungutan suara ulang pemilu 2024. Menindaklanjuti surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rangkas Bitung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, mengeluarkan surat keputusan penetapan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 yang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Februari tahun 2024. PSU ini diselenggarakan untuk jenis pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Adapun penyebab dilakukannya PSU didasari oleh hasil laporan pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan pengawas TPS setempat bahwa ditemukan pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar di TPS dan bukan berdomisili di wilayah TPS serta tidak memiliki form A pindah memilih. Sesuai dengan pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan memberikan suara di TPS. Iya, salah satu kenapa kemudian PSU itu harus dilakukan, misalnya ketika ada yang tidak punya hak pilih kemudian malah memilih atau orang memilih lebih dari satu kali. Nah, dalam situasi PSU yang ada di TPS 10 ini menjadi penting dalam pengawasan Bawaslu secara melekat karena kesalahannya misalnya diakibatkan orang yang tidak punya hak pilih kemudian melakukan pemilihan. Kenapa ini harus menjadi perhatian serius Bawaslu? Karena yang namanya PSU tidak boleh berulang. PSU itu kesempatannya hanya satu kali, sehingga seluruh prosedur harus dipastikan tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, termasuk seluruh KPPS, PTPS, saksi itu harus memberi pandangan-pandangan pencegahan ketika dalam situasi ada potensi pelanggaran lagi. Yang berikutnya, pengawasan juga harus dilakukan karena saat ini sedang berproses rekapitulasi di tingkatan kecamatan, sehingga seluruh PSU, PSL, PSS itu harus sudah selesai dalam rentang paling lama 10 hari. Nah, ini yang menjadi fokus juga supaya tidak menghambat tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Di Provinsi Banten PSU ada 5 ya, tentu ini menjadi konsentrasi seriusnya Bawaslu. Kesalahan yang sama tidak boleh berulang karena itu pengawasan harus dilakukan sekuat-kuatnya. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan hanya dapat dilakukan untuk 1 kali pemungutan suara ulang. Sebagai tambahan informasi, di TPS 10 ini memiliki 188 orang daftar pemilih tetap, di mana di dalamnya 91 orang adalah pemilih laki-laki dan 97 orang adalah pemilih perempuan. Dari Kabupaten Lebak, Humas Bawaslu Provinsi Banten melaporkan.